Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam diri manusia ada segumpal darah. Manakala darah tersebut baik, maka baiklah tingkah perilaku manusia tersebut. Begitupun sebaliknya, manakala darah tersebut buruk, maka jelek pula perilaku daripada manusia itu sendiri. Segumpal darah tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Dalam hal ini Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddinnya juz 3, di situ disebutkan bahwa perumpamaan hati dalam jasad manusia itu menduduki posisinya seperti seorang raja. Adapun anggota tubuh yang lainnya, semisal mata, hidung, lisan, bibir, kedua telinga, tangan, dan lain sebagainya, itu semuanya diperumpamakan bagaikan rakyat yang siap kapanpun, dimanapun, untuk mengikuti instruksi dan arahan daripada kerajaan dalam jasad diri kita masing-masing. Rajanya tak lain dan tak bukan adalah hati itu sendiri. Maka tatkala raja atau hati ini baik, maka yang diinstruksikan kepada anggota tubuh kita masing-masing pun insya Allah sebuah kebaikan, sehingga peringainya, tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan sebuah kebaikan, karena itu merupakan sebuah arahan dan instruksi dari raja yang sifatnya baik, sehingga perilakunya pun menjadi baik yang tampak dalam kasat dohir oleh kedua mata manusia. Begitupun sebaliknya, jikalau sang raja hati ini buruk, maka jeleklah perilaku rakyat dalam jasad kerajaan manusia ini. Kenapa? Sebab yang diperintah, yang diinstruksikan oleh raja tersebut adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sama-sama tahu bahwa hati menjadi sentra utama pandangan Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Allah tidak melihat tampang wajah fisik kita. Allah tidak melihat jabatan, kedudukan, nasab, ataupun gemerlap yang kita pakai dalam jasad dohir kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah sumber satu-satunya yang menjadi raja dalam kerajaan tubuh kita masing-masing, yaitu al-qalbu, hati. Dengan demikian, kita sebagai umat muslim maka sudah punya kewajiban untuk menjaga dan menghidupkan
berjuang agar supaya raja atau hati kita ini betul-betul menjadi raja yang baik, hati yang baik, sehingga terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari pun sebuah kebaikan, kebajikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati itu pun juga diperumpamakan sebagaimana jasad kita. Apa? Jasad kita haus, kita pun juga butuh minum. Perut kita lapar, kita pun butuh makan. Begitupun juga hati, itu pun juga butuh makanan, butuh asupan untuk gizinya, untuk kebaikan kesehariannya. Ya kalau kita haus, pastinya kita ambil air, kita minum. Kalau kita lapar, kita ambil makanan untuk kita makan, kita konsumsi supaya kenyang. Lalu bagaimana kalau hati kita yang lapar, hati kita yang haus? Bukan minuman air yang kita konsumsi, bukan makanan fisik, nasi, snack, jajanan, dan lain sebagainya kita konsumsi, itu bagian perut. Makanan hati kita adalah yang pertama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tolabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Wasiyatul Mustafa, beliau memberikan sebuah wejangan luhur kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha berkaitan dengan hati itu sendiri yang tidak mau mengaji, yang tidak mau berdekatan dengan para alim ulama. Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza madha, ketika lewat, alal mu'mini, atas orang yang beriman kepada Allah. Apa yang lewat? Arba'una, 40 sobahan, waktu paginya. Walam yujalis, ia tidak berkenan duduk, al ulama'a, dengan para alim ulama. Kosa, maka jadi keras, qalbuhu, hatinya. Wajah saro, dan ia jadi berani, alal kabairi, untuk melakukan dosa-dosa besar. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu, hayatul qalbi, itu menjadi kehidupannya hati. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Apa isi wasiatnya? Sebagaimana yang Al-Fakir tadi barusan dibaca. Ali, barang siapa seorang mukmin yang 40 hari dia tidak berkenan duduk dengan ulama, 40 pagi itu artinya 40 hari dia nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir di majelis ilmu, nggak pernah duduk di majelis zikir dengan para ustadz, para kiai, habaib dan ulama. Apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Nabi memberikan sebuah wasiat, kosa qalbuhu wajasaro alal kabair, maka hati orang tersebut akan menjadi keras dan dia akan berani untuk melakukan, bukan lagi dosa kecil, berani melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Kenapa kalau 40 hari kita nggak mengaji, 40 hari kita tidak mau duduk dengan ustadz, dengan ulama, dengan habaib, di majelis zikirnya, di majelis taklimnya?
kok bisa berdampak hatinya jadi keras. Terus ia berani terhadap dosa besar. Li'annal ilma hayatul qalbi. Sebab ilmu itulah menjadi kehidupan bagi hati kita masing-masing. Artinya apa? Jikalau hati kita ingin kenyang, hati kita bisa hidup, tentunya cara langkahnya adalah kita sering-sering duduk dengan alim ulama, berzikir kepada Allah, mendengarkan tausiah-tausiah, wasiat-wasiat mulia yang bisa mendatangkan ilmu, dan ilmu itu hayatul qalbi, menjadi kehidupannya hati. Kalau hati ini diisi dengan ilmu, dengan hikmah, maka hati kita bisa hidup. Kalau hati kita bisa hidup, insya Allah kita pun akan mudah diajak kebaikan. Kita pun akan enteng diajak mendekatkan diri kepada Allah. Ringan diajak berbuat baik. Baik itu yang kaitannya dengan Allah Ta'ala, hablum minallah, ataupun sesama manusia, hablum minannas. Tetapi sebaliknya, jika kita sudah nggak peduli lagi terhadap majelis ilmu, tidak peduli lagi dengan ulama, tidak mau duduk dengan ulama selama 40 hari, maka hatinya akan keras. Ciri hati keras itu adalah tidak mau menerima nasihat, sombong, angkuh, congkak, tidak mau menerima kebaikan. Di samping itu, wajah saro alal kabair, dia akan berani untuk berbuat dosa, bukan dosa kecil, al kabair, beberapa dosa besar. Jadi berani dia melakukan dosa besar, enteng saja. Ia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah dengan ukuran dosa yang besar. Bukannya malah istighfar, bukannya malah sedih, menyesali, menangisi, justru malah tertawa, berbangga, menepuk dada karena bisa melakukan sebuah dosa besar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Itulah akibat daripada 40 hari kita tidak mendengarkan nasihat ilmu daripada para alim ulama. Hati kita akan mati dan kita akan berani melakukan dosa-dosa besar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu mari sama-sama kita berjuang untuk memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita, dan kita hidupkan hati kita dengan ilmu, sehingga hati kita bisa menjadi hidup dan hati kita bisa tersinari dengan ilmu-ilmunya Allah, sehingga perangai, tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan seorang mukmin yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, maunah kepada kita semuanya, sehingga kita gemar mengaji, gemar mencari ilmu, gemar duduk dengan ulama. Tidak sampai 40 hari kita lepas daripada ulama, hingga hati kita tidak menjadi hati yang mati. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada khilaf dan salahnya, itu mutlak dari kesalahan Al-Fakir secara pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.